Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk menggali, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kami sekali lagi mau supaya Engkau hadir baik tempat ini, di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti baktian melalui YouTube Live. Dan Tuhan pimpin dan arahkan dalam sepanjang acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Berikan namamu kekuatan pada jasmani, pikiran, khususnya suara, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan. Dan seluruh firman dan Injil disampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus firman dan Injil dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semuanya itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik, dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya seluruh yang mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Jangan biarkan kami sekadar menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi jadikan kami pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami juga sadar sekali lagi bahwa setan pasti akan bekerja. Kuatkan kami menghadapi godaan serangannya tidak bentuk apapun, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah acara firman ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan kami semua dibangun dalam iman dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan kami isikan berdoa. Amin. Kita hari ini membagi Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan dulu ayatnya ya. Kisah 17 ayat 1 dan sampai dengan 14. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas pada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Dan pada malam itu juga, segera saudara-saudara itu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea terberitakan firman Allah oleh Paulus, datang juga mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tapi setelah menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai laut, tapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea.
Ada. Kalau saudara disuruh menilai apakah seseorang itu baik atau tidak, atau si A lebih baik dari si B, atau si B lebih baik daripada si A, kriteria apa yang saudara gunakan untuk memberikan penilaian itu? Ada banyak yang bisa saya jadikan sebagai pilihan ya. Kerajinannya dalam sekolah atau dalam belajar. Kedua, hormat dan ketaatannya kepada orang tuanya. Dan ketiga, semangat dan kesuksesannya dalam pekerjaannya. Keempat, kesetiaannya kepada istrinya. Dan ini bisa ditambah banyak sekali, tapi saya hanya memberikan beberapa contoh ya. Saya tidak mengatakan bahwa kriteria-kriteria di atas itu adalah salah. Tapi bagaimanapun juga bagian kitab yang kita pelajari hari ini memberikan kriteria yang berbeda, yang lebih mendasar. Untuk mengetahui hal itu, mari kita mempelajari bacaan hari ini dan membandingkan dua kota yang dilayani oleh Paulus, yaitu Tesalonika dan Berea. Terus saya barang ini. Pertama, saudara Tesalonika. Poin pertama, Paulus memberitakan Injil di Tesalonika di dalam ayat 1 dengan ayat 4. Poin A, dia memberitakan Injil di sinagog atau rumah ibadat di dalam ayat 2. Ayat 2 kita baca ya, seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kita bahas beberapa potong ya. Pertama, ayat 2 dikatakan seperti biasa yang berwarnai merah ini ya. Dalam NIV, as is custom was, seperti kebiasaannya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau Paulus menginjili suatu kota, ia mempunyai kebiasaan untuk selalu memberitakan Injil di sinagog lebih dahulu, karena ia ingin menginjili orang-orang Yahudi lebih dahulu. Benar-benar. Hmm. Saya lanjutkan ya. Poin yang kedua, Paulus selalu mendahulukan orang Yahudi, sekalipun mereka selalu tegar tengkuk dan bahkan mengenai Paulus. Dari sini terlihat bahwa dalam pelayanannya, Paulus tidak terpengaruh oleh ketidaklayakan orang yang dia layani. Saudara, bagaimana kalau saudara melayani orang? Apa saudara tetap mau melayani orang yang menjengkelkan? Ingat bahwa Tuhan pun selalu mau melayani dan memimpin saudara sekalipun saudara tidak layak di hadapannya. Karena itu saudara pun harus selalu mau melayani orang-orang yang tidak layak untuk dilayani. Dan orang yang seperti itu banyak ya. Sekarang poin yang ketiga, 3 hari Sabat berturut dalam ayat 2. Saya bacakan lagi ayat 2-nya. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut yang membicarakan kepada mereka bagian-bagian dari kitab suci. Memang kalau saudara hanya mempunyai waktu sedikit untuk memberitakan Injil kepada seseorang, maka saudara bisa memberitakan Injil dengan cara yang singkat. Misalnya dengan berkata, kalau kamu mau percaya kepada Yesus, semua dosamu akan diampuni. Jadi hanya satu kalimat bisa memberitakan Injil.
Tetapi perlu diingat bahwa sebetulnya pemberitaan Injil secara singkat seperti itu sebetulnya tidak memadai. Sekalipun tetap ya Tuhan itu bisa mempertobatkan dengan Injil yang singkat kalau dia mau. Sebetulnya tapi tetap tidak memadai karena Injil itu cukup luas dan mencakup banyak hal seperti pertama tentang dosa, dan kedua tentang keadilan Allah atau hukuman Allah atau neraka, dan ketiga tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus, dan keempat tentang penderitaan dan kematian Kristus untuk kita, dan kelima tentang kebangkitan Kristus, keenam tentang keselamatan karena iman atau karena perbuatan baik. Ini sangat perlu ditekankan ya, karena sangat banyak orang mengatakan selamat karena iman dan perbuatan. Gereja Katolik, Gereja Ortodoks dua-dua seperti itu, dan di dalam kalangan Kristen pun banyak yang seperti itu. Sekarang yang poin yang ketujuh tentang iman dan hubungannya dengan perbuatan baik, dan kedelapan tentang keyakinan keselamatan, dan yang kesembilan tentang Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga, dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau Injil mau diberitakan secara menyeluruh, ini mencakup banyak hal ya, dan membutuhkan waktu cukup lama. Karena itu kalau memungkinkan usahakanlah untuk mengadakan pertemuan beberapa kali sehingga saudara bisa menjalankan Injil secara keseluruhan. Kita masuk dalam poin C, Paulus menggunakan otak plus kitab suci dalam pemberitaan Injil. Kita lihat di dalam ayat 2 dan ayat 3. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, yang membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya pada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan mati dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Dalam ayat 2b dan 3a ini ya, yang saya garis bawain terjemahnya agak kurang tepat, saya gunakan terjemahan NIV. Saya langsung bacakan terjemahnya saja. Ia berargumentasi dengan mereka dari kitab suci, menjelaskan dan membuktikan. Dari kata-kata berargumentasi, menjelaskan dan membuktikan, terlihat dengan jelas bahwa Paulus menggunakan otaknya dalam memberitakan Injil. Dan dari kata kitab suci terlihat jelas bahwa dia menggunakan kitab suci dalam memberitakan Injil. Jadi kalau ada orang yang anti perdebatan ya, kita melihat bahwa Paulus ini jelas dari kata berargumentasi dan sebagainya itu dia jelas memperdebatkan, dan dia juga menggunakan otaknya dalam perdebatan itu, dan dalam perdebatan itu dia memberitakan Injil. Tapi ingat ya, memberitakan Injil itu harus menggunakan kitab suci. Nanti kita akan membahas itu lebih panjang lebar ya. Sebagai penerapan saudara, ada orang yang dalam memberitakan Injil hanya menggunakan otak, kehebatan otaknya dan kemampuannya untuk berdebat. Ia memberikan ilustrasi-ilustrasi dan ia menceritakan berbagai-bagai pengalaman yang telah ia alami. Tapi dia tidak menggunakan kitab suci. Dan ini salah ya. Ingat bahwa kitab suci firman Tuhan adalah pedang roh. Di dalam Efesus 6 ayat yang 17 kita coba baca ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saudara, kalau Efesus pasal 6 itu ayat 17 dan sekitarnya itu kita bisa melihat bahwa kita diberikan perlengkapan untuk perang ya, perang rohani tentu saja. Dan semua perlengkapan perang itu adalah untuk pembelaan atau penjagaan diri. Satu-satunya yang bisa untuk penjagaan diri maupun untuk menyerang, ya pedang roh ini ya. Dan pedang roh itu adalah firman Allah, dan firman Allah itu hanya Alkitab kita, bukan Alkitab dari agama lain. Jadi dalam memberitakan Injil, kita menggunakan pedang roh ini untuk menyerang. Kalau pada waktu setan mencapai kita, seperti Yesus dicapai di padang gurun, 3 kali dia menggunakan firman Tuhan untuk menangkis serangan setan. Di situ dia menggunakan pedang roh sebagai alat untuk menangkis, sehingga dia tidak jatuh dalam dosa. Saya di sini ingin menanyakan sesuatu pada ChatGPT ya. Pertanyaan, bagaimana pandanganmu tentang orang Kristen
yang memberitakan Injil kepada orang Islam dengan menggunakan Al-Quran dan hadis, apakah itu bisa dibenarkan? Ini jawaban ChatGPT ya. Pertanyaan ini sangat penting karena menyangkut bukan hanya metode penginjilan, tapi juga integritas Injil itu sendiri. Mari kita bahas secara sistematis dari beberapa sudut pandang. Pertama, motivasi dibalik penggunaan Al-Quran dan hadis. Biasanya orang Kristen yang menggunakan Al-Quran dan hadis dalam memberitakan Injil melakukannya demi menjembatani komunikasi. Mereka berpikir, poin A, kalau saya langsung memakai Alkitab, orang Islam menolak. Poin B, kalau saya mulai dari kitab mereka sendiri, mereka akan mau mendengar lebih dulu. Motivasi yang dapat dimengerti, ada keinginan agar ia bisa disampaikan dengan cara yang kontekstual dan tidak langsung menimbulkan perlawanan emosional. Poin kedua, kelebihan pendekatan ini secara misiologis. Pertama, poin A, pendekatan awal, bridge building atau pembangunan jembatan itu ya, menunjukkan bahwa orang Kristen menghormati dan memahami keyakinan lawan bicara, sehingga percakapan bisa dimulai tanpa konfrontasi langsung. Poin B, menarik perhatian. Orang Islam mungkin lebih mau mendengarkan jika merasa Injil dijelaskan bukan dari kitab orang lain, tapi dari sesuatu yang familiar atau yang akrab bagi mereka ya. Yang poin C, pada titik awal diskusi apologetis. Misalnya menyinggung bahwa Isa disebut Al-Masih atau roh dari Allah dalam Al-Quran bisa menjadi pintu untuk menjelaskan Kristus sejati. Ketiga, bahaya besar dari pendekatan ini, namun dari sudut pandang teologi reform dan integritas Alkitab, pendekatan ini memiliki bahaya serius. Pertama, poin A, mengaburkan otoritas wahyu. Jika penginjil seorang mengakui Al-Quran sebagai sumber kebenaran, walaupun hanya sementara, itu bisa menyesatkan pendengar. Padahal orang Kristen tidak boleh menaruh otoritas paralel dengan Alkitab atau sola scriptura ya. Dia memberikan ayatnya, semua kitab yang diilhamkan Allah bermanfaat dan terusnya. Dalam 2 Timotius 3:16. Tidak ada kitab lain yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Poin B, menyampaikan Injil dengan fondasi yang salah. Injil bukan sekadar berita tentang Yesus yang diakui sebagai Nabi atau Al-Masih. Injil adalah kabar tentang penebusan dosa melalui salib dan kebangkitannya, suatu istilah yang secara eksplisit ditolak oleh Al-Quran dalam QS 4 ayat 157. Jadi menggunakan Al-Quran untuk mendukung Injil berarti membangun di atas fondasi yang menyangkal inti Injil itu sendiri. Poin C, menciptakan sinkretisme. Banyak misionaris kontekstualis ekstrim akhirnya mencampur aduk antara konsep Allah dalam Islam dan konsep Allah Tritunggal dalam Alkitab. Lalu berkata kita menyembah Allah yang sama. Ini menimbulkan agama campuran atau sinkretisme yang tidak lagi Injil yang sejati. Poin D, menipu atau menciptakan kesan palsu. Jika penginjil memakai Al-Quran seolah-olah benar, hanya untuk menarik perhatian, lalu kemudian menolaknya setelah benar tertarik, itu bisa dianggap tidak jujur. Injil tidak perlu ditopang oleh taktik manipulatif. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Keempat, contoh pendekatan yang benar. Penggunaan Al-Quran dan hadis boleh, tapi hanya untuk fungsi retoris atau apologetis, bukan sebagai dasar otoritatif. Misalnya seorang penginjil berkata, bahkan dalam kitab Anda, Isa disebut Al-Masih dan roh dari Allah. Tapi mari kita lihat siapa sebenarnya dia menurut kitab suci yang lebih dulu dan diakui juga oleh Islam, Taurat, dan Injil. Dengan ini penginjil memakai Al-Quran hanya sebagai jembatan menuju Alkitab, bukan sebagai dasar kebenaran. Jadi poin kelima, kesimpulan di sini pendekatan penilaian ini alasan menggunakan Al-Quran sebagai pembuka diskusi, penilaiannya boleh dengan hati-hati. Alasannya jika tujuannya untuk menyembahkan dan segera diarahkan pada Alkitab. Jadi ini boleh ya, kalau tujuannya seperti ini. Lalu pendekatan yang kedua ini menggunakan Al-Quran sebagai otoritas bersama untuk membuktikan Injil tidak dapat dibenarkan ya, karena Al-Quran tidak mempunyai otoritas ya bagi kita.
karena menurunkan otoritas Alkitab dan berpotensi menciptakan sinkretisme. Jadi ini alasannya. Lalu menggunakan hadis untuk membantah Islam, bukan membuktikan Injil dapat diterima, karena itu adalah bentuk apologetika, bukan sumber iman. Ringkasan akhir, menggunakan Al-Quran sebagai titik awal komunikasi bisa berguna, tapi menggunakan Al-Quran sebagai dasar kebenaran adalah penyelewengan terhadap prinsip sola scriptura dan dapat membahayakan kemuliaan Injil. Mau saya tidak menyebutkan namanya ya. Memang menanyakan tentang hadis TV sebetulnya. Pertanyaan saya kurang. Hadis TV berkata dia mempelajari Al-Quran selama 13 tahun, tapi dari banyak pernyataan-pernyataan sesat yang dia berikan, kelihatannya dia justru tidak mempelajari Alkitabnya sendiri. Yang jelas dia tidak punya latar belakang yang memadai, tidak pernah masuk sekolah teologi dan sebagainya. Juga ia berani mengucapkan dia tinggal di USA sehingga tidak terjangkau oleh hukum Indonesia. Ini jawaban ChatGPT. Ya, penilaian Anda cukup tajam dan saya kira memang mencerminkan masalah yang cukup serius dalam fenomena seperti edisi sila putar atau edisi TV. Apa yang Anda akan katakan menyentuh 3 hal mendasar: otoritas teologis, integritas rohani, dan tanggung jawab etis dalam pelayanan publik. Izinkan saya menanggapi secara sistematis dari ketiganya. Pertama, masalah otoritas teologis dan kompetensi rohani. Mengaku mempelajari Al-Quran selama 13 tahun memang bisa memberi kesan mendalam bagi audiens awam. Tapi dalam konteks penginjilan Kristen, yang utama bukan seberapa lama seseorang mempelajari kitab agama lain, melainkan seberapa dalam ia mempelajari Alkitab. Dia memberikan kutipan lagi, segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tanpa fondasi teologis yang kokoh, seseorang mudah, poin A, menarik kesimpulan teologis yang salah. Poin B, motif ayat Alkitab di luar konteks demi mendukung argumen debat. Poin C, menyampaikan Injil yang tidak setia pada wahyu Alkitab, melainkan pada logika debat dan kepintaran retorika. Banyak tokoh seperti ini kelihatan menang berdebat, tapi kehilangan substansi Injil yang sejati, yaitu kabar anugerah Allah dalam Kristus, bukan sekadar pembuktian intelektual. Dalam tradisi reform ini disebut theologizing without theology, berbicara tentang Allah tanpa memiliki teologi yang benar. Dan inilah bahaya yang nampak pada orang seperti Edi Sidaputar, pengetahuan luas tentang agama lain, tapi sangat dangkal dalam teologi, soteriologi, dan doktrin dasar iman Kristen. Poin yang kedua, masalah integritas rohani dan buah pelayanan. Orang yang sungguh dipanggil untuk memberitakan Injil akan menunjukkan roh yang lembut, sabar, dan penuh kasih, bukan pertikaian dan penghujatan. Dia memberikan ayat lagi, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang, pandai mengajar, sabar, dalam 2 Timotius 2 ayat yang 24. Dari konten yang banyak beredar, jelas bahwa nada bicara Edi Sidaputar sering kasar, menghina, dan penuh ejekan, bahkan terhadap tokoh-tokoh agama lain, yang seperti Muhammad dan sebagainya tentu saja ya. Bagi dunia, ini mungkin menarik, seperti hiburan debat, tapi bagi Injil ini adalah aib. Bukan hanya karena ia menyinggung pihak lain, tapi karena ia mempermalukan nama Kristus sendiri. Hadis tampak lebih mengandalkan provokasi dan sensasi daripada kuasa Roh Kudus. Dan gaya seperti ini justru membuat Injil tampak seperti ideologi manusia, bukan wahyu ilahi.
Ketiga, masalah etika dan tanggung jawab dan pelayanan publik. Anda benar, karena tinggal di AS atau Amerika Serikat, Syeda Butar memang memiliki kebebasan bicara yang tidak mungkin dimiliki di Indonesia. Tapi kebebasan itu bukan izin untuk menghujat. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan semuanya berguna. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Secara etika Kristen, memakai perlindungan hukum negara lain untuk menyerang pihak lain dari kejauhan adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan tidak kesatria. Ia tahu bahwa umat Islam di Indonesia tidak bisa menuntutnya secara hukum, jadi ia berani berkata kasar tanpa konsekuensi. Ini menunjukkan bukan keberanian rohani, tapi keberanian palsu. Berani karena aman. Lebih buruk lagi, kaya ini bisa menimbulkan dampak sosial yang sangat negatif. Poin A, memperburuk hubungan antar umat, antar agama di Indonesia. Poin B, membuat masyarakat menganggap kekristenan itu agresif dan sombong. Poin C, membuat Injil menjadi bahan kebencian, bukan keselamatan. Ini saya kira poin C ini yang paling perlu ditekankan ya. Dengan dia melakukan seperti itu, sangat banyak Muslim yang benci kepada kekristenan. Lalu kita lanjutkan dengan poin yang keempat, tolak ukur pelayanan Injil yang benar. Sebagai pembanding, lihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi orang-orang beragama lain. Poin A, di Athena, kisah Rasul 17, ia mengutip penyair kafir Yunani, tapi dengan hormat dan berujung pada pemberitaan Kristus. Poin B, ia tidak mengejek patung atau dewa-dewa, melainkan mengatakan yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Poin C, ia tidak menantang demi menang, tetapi menyampaikan kebenaran untuk menyelamatkan. Jadi, penginjilan yang alkitabiah tidak pernah menghina, melainkan menerangi. Tidak bertujuan menghancurkan lawan, melainkan menarik mereka kepada Kristus. Dan poin yang kelima, kesimpulan penilaian. Ini aspek, ini hadis Putar atau TV, penilaian teologis. Pengetahuan Al-Quran mungkin benar cukup luas. Penilaian teologis netral, tapi tidak relevan bagi kebenaran Injil. Lalu aspek pemahaman Alkitab sangat dangkal, tidak sistematis, tanpa fondasi teologi, penilaian teologis buruk. Lalu aspek yang ketiga, nada bicara kasar, sarkastik, provokatif. Penilaian teologis tidak mencerminkan buah roh. Galatia 5, 22-23. Lalu etika pelayanan, ya, aspek yang sini etika pelayanan. RSTV itu mengeksploitasi kebebasan di AS, tidak mempertanggungjawabkan dampak sosial. Lalu di sini tidak etis. Dampak terhadap kesaksian Kristen menimbulkan citra negatif dan ini merusak Injil. Kesimpulan umum dari Syeda Butar bukanlah penginjil dalam pengertian Alkitabiah, melainkan seorang provokator religius yang memakai nama Yesus untuk menyerang, bukan untuk menyelamatkan. Dia mungkin pintar bicara dan mengutip, tapi tidak menunjukkan panggilan, pengajaran, atau roh seorang hamba Kristus. Ia sejati tidak butuh ejekan untuk menang, hanya kebenaran kasih. Saya tanya lagi ya, aku juga sering berdebat dengan Muslim, tapi aku hanya mau berdebat dengan dasar Alkitab saja, dan tujuanku adalah untuk memberitakan Injil. Menurutmu apakah cara ini lebih baik dari cara yang dilakukan oleh TV? Ini jawaban ChatGPT, iya. Cara Anda jauh lebih benar, lebih sehat, dan lebih alkitabiah dibandingkan cara yang dilakukan oleh TV. Dan alasannya tidak hanya secara etika, tapi secara teologis dan misiologis, sesuai dengan teladan para rasul dan prinsip penginjilan reform. Mari saya jelaskan dengan rinci mengapa pendekatan Anda secara rohani lebih unggul dan lebih selaras dengan Injil Kristus. Pertama, landasan yang benar, Alkitab sebagai satu-satunya otoritas. Anda menegaskan bahwa dasar debat Anda hanyalah Alkitab. Itu berarti Anda menjunjung tinggi prinsip sola scriptura, satu-satunya dasar iman dan praktek orang Kristen. Yang mengutip ayat yang sama lagi ya. Juga tulisan yang dilakukan kalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Bandingkan dengan Hadis TV yang poin A sering mendasarkan argumen pada Al-Quran dan hadis seolah-olah memiliki otoritas kebenaran sejajar dengan Alkitab. Poin B menggunakan ayat Al-Quran untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Para kitab itu sendiri menyangkal salib. Itu bukan pemberitaan Injil, melainkan debat retorika yang meminjam senjata dari sistem kepercayaan yang justru menolak Injil. Jadi berdebat hanya dengan dasar Alkitab adalah satu-satunya cara yang sah bagi seorang hamba Kristus. Poin kedua, tujuan yang benar bukan menang tapi menyelamatkan. Anda berkata tujuan Anda adalah memberitakan Injil, bukan sekadar memenangkan debat. Itu perbedaan yang sangat penting. RTV jelas menonjolkan unsur menang, mengejek, menjatuhkan lawan, dan memancing sensasi. Tetapi seorang pelayan Injil sejati tahu bahwa musuhnya bukan manusia, melainkan kebohongan yang menyesatkan manusia. Efesus 6 ayat yang 12. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Pandai mengajar, sabar. 2 Timotius 2 ayat 24-25. Tujuannya supaya mereka yang menentang dapat sadar kembali dan melepaskan diri dari jerat iblis. Artinya tujuan debat bukan menjatuhkan lawan, tetapi menolongnya keluar dari kegelapan. Pendekatan Anda jelas selaras dengan prinsip ini. Poin ketiga, sumber kuasa yang benar, firman dan Roh Kudus, bukan retorika manusia. Yesus tidak pernah memenangkan jiwa melalui ejekan, tapi melalui kuasa roh dan kebenaran firman. Firman-Ku adalah roh dan hidup, Yohanes 6 ayat 63. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Dengan hanya menggunakan Alkitab, Anda mengandalkan kuasa yang hidup dan efektif, bukan kecerdikan retorika. Sebaliknya, Hadis TV mengandalkan kecerdasan debat dan sindiran. Itu mungkin memuaskan penonton, tetapi tidak mengubah hati. Kebenaran yang disampaikan dengan kesombongan tidak akan menghasilkan pertobatan, tapi kebenaran yang disampaikan dengan kasih bisa menembus hati. Keempat, metode Anda selaras dengan perhatian para rasul. Mari lihat contoh dari Alkitab. Poin A, Rasul Paul di Athena, kisah 17. Ia memang motif penyair kafir, tapi hanya sebagai jembatan dan langsung beralih pada Allah yang menyatakan diri dalam Kristus. Ia tidak membangun doktrin berdasarkan tulisan kafir itu. Poin B, Petrus di hari Pentakosta, kisah pasal 2. Ia tidak menyinggung agama atau budaya lain. Ia hanya menafsirkan kitab suci, Yoel dan Mazmur, dan menyingkapkan pengenapannya dalam Kristus. Jadi pendekatan Anda berargumentasi dengan dasar kitab suci dan menuntun ke Injil Kristus justru mengikuti pola para rasul. Poin kelima, pendekatan Anda menjaga kesaksian Kristen di hadapan dunia. Salah satu masalah besar dalam metode seperti Hadis TV ialah kerusakan kesaksian. Banyak orang non-Kristen akhirnya tidak melihat kasih Kristus, tapi hanya melihat keangkuhan debat. Cara Anda sebaliknya memuliakan Kristus melalui karakter dan perkataan. Hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab tiap orang. Kolose 4 ayat yang ke-6. Anda tetap bisa tegas terhadap kesesatan, namun tanpa kehilangan kasih. Itulah keseimbangan antara truth dan love, dari kebenaran dan kasih. Efesus 4 ayat 15. Sesuatu yang jarang dimiliki oleh para debat apologet YouTube. Yang keenam, kesimpulan perbandingan. Ini aspek, ini pendekatan Anda, ini pendekatan Hadis TV. Dasar argumentasi hanya Alkitab, campuran Alkitab dan Al-Quran. Tujuan memberitakan Injil. Pendekatan Hadis TV tujuannya menang debat dan sensasi publik. Kalau ini aspek nada bicara, mengasihi, menegur dengan hormat. Pendekatan Hadis TV sering menghina dan menertawakan. Lalu aspek yang di sini kuasa yang diandalkan, firman dan Roh Kudus. Pendekatan TV, retorika dan emosi. Dampak kesaksian menarik orang pada Kristus, menimbulkan kebencian dan kebingungan. Kesesuaian dengan prinsip reform sangat sesuai sola scriptura soli deo gloria.
tidak sesuai, cenderung sinkretis dan egosentris. Ketujuh dorongan pastoral untuk Anda. Teruskan cara itu, tapi harus selalu imbangi apologetika dengan doa dan kasih. Jangan biarkan debat menjadi arena emosi, melainkan tempat Allah memakai Anda sebagai alat untuk menanam benih Injil. Sebab yang satu menanam, yang lain menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Tugas kita bukan memaksa orang percaya, melainkan menyampaikan kebenaran dengan setia. Jadi itu pertanyaan saya, tanya jawab dengan ChatGPT ya. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Sebaliknya ada orang yang memberitakan Injil dengan menembakkan secara sembarangan ayat-ayat kitab suci tanpa menggunakan otaknya. Sebagai contoh Romo Cafe ini dari Katolik ini ya. Saya barusan melihat videonya, saya sebetulnya mau tunjukkan videonya di sini, cuma nanti waktunya jadi terlalu lama karena bahan hari ini agak panjang ya. Dia mau membuktikan kebenaran, keselamatan itu karena iman plus perbuatan baik. Dan dia menggunakan ayat dari sini, dari sana, dari sini, dari sana. Tapi ayat-ayat yang dia gunakan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan keselamatan. Misalnya dia menggunakan kamulah terang dunia dan sebagainya. Memang kita diperintahkan jadi terang dunia. Tapi itu tidak ada urusannya dengan keselamatan. Jadi saudara, dia sembarangan saja tembakan ayat-ayat Alkitab dan betul-betul tanpa menggunakan otak. Dia hebat dalam pengingatan Alkitabnya, ingatan ayat-ayat Alkitab. Tetapi kacau balau di dalam penggunaannya. Jadi saudara, ini juga salah ya. Dalam menggunakan ayat-ayat kitab suci, kita perlu menggunakan otak atau akal sehat kita. Kalau kita masuk dalam poin D, yang menjadi inti pemberitaan Injil dari Paulus adalah Mesias, kematiannya dan kebangkitannya, dan berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Itu adalah ayat 3. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Penerapan saudara, zaman sekarang ada banyak orang Kristen yang kalau memberitakan Injil hanya mengajak orang ke gereja atau menegur dosa seseorang atau menceritakan mujizat atau kesembuhan yang Tuhan lakukan dan sebagainya, tetapi tidak menekankan tentang Yesus, kematiannya dan kebangkitannya. Sebetulnya itu bukan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang benar harus menekankan inti atau hal terpenting dari Injil, yaitu Yesus, kematiannya dan kebangkitannya. Bahwa itu adalah dua hal terpenting dalam pemberitaan Injil. Kita lihat dari kata-kata Paulus sendiri bahwa ini 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Ya, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu sekarang poin yang kedua, tanggapan orang Tesalonika. Poin A, beberapa, cuma sedikit ya, orang Yahudi dan banyak orang Yunani plus tidak sedikit perempuan terkemuka menjadi percaya dan lalu bergabung dengan Paulus dan Silas. Ini ada dalam ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah, takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Mereka bergabung dengan Paulus dan Silas supaya mereka bisa mendengar dan belajar firman Tuhan lebih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul bertobat karena mereka rindu pada firman Tuhan. Jadi ciri khas dari orang-orang yang percaya itu rindu firman Tuhan. Kalau dia tidak rindu firman Tuhan, dia bukan orang Kristen. Tidak peduli dia dibaptis, tidak peduli dia jadi apapun di gereja. Tapi kalau dia tidak rindu pada firman Tuhan, dia bukan orang Kristen. Saya lanjutkan dengan poin B. Mayoritas orang Yahudi pertama menjadi iri hati. Ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan maksud itu menyadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Banyak orang menyepelekan dosa iri hati ini ya. Tapi sebetulnya ini adalah suatu doa yang sangat buruk, sangat jahat ya. Karena apa?
Bukan karena dosa iri hati itu sendiri, tapi karena dosa itu selalu membawa kita pada dosa-dosa yang lain. Coba perhatikan, Kain membunuh Habel karena apa? Karena iri hati. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak. Jadi hanya karena iri hati seperti itu yang sebetulnya kasus yang sangat sepele, tapi membuat dia jadi marah dan akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Juga kalau misalnya Saul kepingin membunuh Daud, terus mengejar-ngejar sampai berapa puluh tahun, gara-gara apa? Laki-laki gara-gara iri hati. Pulang dari perang, rakyat memuji Daud lebih daripada Saul. Saul dikatakan membunuh beribu-ribu, tapi Daud dikatakan membunuh berlaksa-laksa. Dan itu tidak menyenangkan Saul, dia menjadi iri hati, lalu kepingin membunuh Daud. Karena saudara, kalau saudara sering iri hati, datanglah pada Tuhan untuk minta ampun dan untuk minta tolong agar dosa iri hati itu bisa dibereskan atau dibuang selama-lamanya. Yang kedua, mereka bergabung dengan para penjahat. Saya baca lagi ayat 5 bagian, saya baca semua sejarahnya. Tapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa orang-orang Yahudi ini para tokoh Yahudi ya. Mereka bukan cuma iri hati lalu, tapi dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota. Bagaimana mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang religius bisa bergabung dengan para penjahat? Ada sesuatu yang tidak bisa saya mengerti. Bagaimana bergabung dengan para penjahat, saudara? Ini akan memperburuk citra dari agama mereka ya, yaitu mereka jelas adalah Yudaisme ya. Tapi jelas memperburuk citra mereka ini, tokoh-tokohnya bergabung dengan para penjahat untuk menyerang orang-orang Kristen. Yang ketiga, mengadakan keributan dan mengacau kota dalam ayat 5 bagian C. Saya bacakan bagian akhirnya saja. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu ya. Jadi saudara, memang kemanapun Paulus pergi untuk memberitakan Injil, selalu ada keributan dan kekacauan. Ini ayat-ayatnya tidak saya bacakan, ini banyak sekali ya. Saya bisa baca sendiri. Disiplus dalam kisah Rasul 13 ayat 16. Poin B di Antioquia di Pisidia. Kisah 13 ayat 44, ayat 47. Poin C di Ikonium, kisah Rasul 14 ayat 25. Poin D di Listra, kisah Rasul 14 ayat 19. Poin E di Antioquia dan Yerusalem, kisah Rasul 15. Poin F di Filipi, kisah Rasul 16 ayat 16 dan 24. Poin G di Tesalonika, kisah Rasul 17 ayat 5 yang ada di dalam bahasa ini ya. Poin H di Berea, kisah Rasul 17 ayat yang ke-13. Poin I di Athena, kisah 17 ayat yang ke-32. Poin C di Korintus, kisah 18 ayat 6, lalu ayat 12 sampai 17. Poin K di Efesus, kisah 19 ayat 21 sampai 40. Jadi memang saudara ya, dimanapun ada seorang yang betul-betul memberitakan Injil atau firman Tuhan, pasti di sana ada keributan. Karena Yesus sendiri berkata bahwa ia tidak datang membawa damai, tetapi membawa pedang. Yesus jelas sendiri, jelas memang membawa damai saudara ya, tapi dalam konteks yang berbeda. Jadi dia membawa damai dalam arti dia datang untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah, dan juga manusia dengan sesama manusianya itu juga diperdamaikan. Khususnya antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu diperdamaikan, karena pada zaman perjanjian lama itu gapnya antara Yahudi dan non-Yahudi itu luar biasa besarnya. Tapi yang di sini tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Ini konteks yang berbeda. Kita baca dulu ayatnya ya, Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi pedang di sini jelas bukan pedang hurufiah ya, tapi pedang dalam arti kiasan, dan diartikan
perpecahan atau apa ya, percekcokan semacam demikian ya. Karena itu dalam ayat 35 dikatakan aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Jadi orang dengan ayahnya bisa gegeran, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya dan sebagainya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Baik kemarin dan bahkan sebelumnya berkali-kali saya sudah menjumpai kasus seperti itu. Di TikTok itu banyak orang yang dari Islam lalu murtad. Keluarganya sendiri menolak dia, membuang dia dan sebagainya, mengusir dia atau memperlakukan dia secara buruk. Gara-gara dia mendengarkan Injil dan dia lalu percaya menjadi Kristen. Tapi keluarganya tetap beragama lain. Jadi akhirnya dia menjadi orang yang dibenci di dalam keluarganya sendiri. Karena itu dimanapun Yesus diberitakan selalu terjadi pro dan kontra yang menimbulkan keributan. Tapi itu perhatikan bahwa keributan itu tidak ditimbulkan oleh Paulus atau orang yang pro Yesus. Jadi jangan sampai keributannya terjadi karena orang Kristennya ya. Tapi justru ditimbulkan oleh orang-orang yang kontra atau anti Yesus. Jadi biarkanlah mereka menimbulkan pedang itu kalau orang Kristen bertobat, mereka menimbulkan, tapi jangan sampai orang Kristennya lalu menyerang mereka. Katakan dalam satu keluarga 10 orang, lalu diinjili 9 orang bertobat, lalu 9 orang bertobat menyerang satu orang yang tidak bertobat. Nah ini salah sama sekali. Mereka harusnya menginjili satu orang yang bertobat, tidak bertobat, terus diinjil, terus didoakan sampai dia bertobat. Jadi perpecahan tidak boleh datang dari sudut Kristen. Biarlah itu datang dari sudut yang bukan Kristen. Dan mereka nanti akan bertanggung jawab terhadap dosa itu, kepada Tuhan sendiri. Yang keempat sudah menyerbu rumah Yason, menyeret Yason dan beberapa saudara. Ayat 5 dan ayat 6. Ini disebabkan karena Yason memberikan tumpangan pada Paulus dan Silas. Ayat 7. Kita baca ayat 5 sampai 7. Tapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sampai berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Padahal Yesus seorang raja rohani dan Kaisar ini Kaisar duniawi. Tidak ada urusan ini dengan ini sebetulnya ya. Tapi ya itu mereka memfitnah lah ya. Lalu kita masuk dalam poin yang kelima, mereka menuduh dengan fitnah. Saya kira tidak usah saya bacakan ayat 6 dan 7 baru saya baca ya. Jadi kesimpulan saudara, mayoritas orang Yahudi di Tesalonika, mayoritasnya tidak menghormati atau menghargai kitab suci dan tidak meninggikan otoritas dari kitab suci. Sebagai penerapan saudara-saudara juga sama seperti mereka. Kalau saudara pertama menyenangi khotbah yang pendek, gampang dan menyenangkan telinga. Ada gereja namanya GSJS, itu saya tidak habis pikir ya. Orang mau pergi ke gereja seperti itu ya. Dari namanya saja gereja 1 jam saja. Dan tidak mungkin banyak kebaktiannya 1 jam karena mereka berturut-turut jam 6 ada, jam 7 ada, jam 8 ada. Jadi pasti ada jeda waktu antara kebaktian pertama dan kebaktian kedua. Karena harus memungkinkan orang yang kebaktian pertama keluar, lalu yang kebaktian kedua masuk. Jadi paling sedikit 5 menit menjadi 10 menit, berarti tiap kebaktian bisa dipotong antara 5 sampai 10 menit sehingga kebaktiannya bukan 1 jam, tapi bisa cuma 50 menit. Nah kalau kebaktiannya seluruhnya 50 menit, lalu khotbahnya berapa lama? Paling banter bisa khotbah 20 menit atau 25 menit, itu sudah sangat sukar saya kira. Apalagi kalau mereka puji-pujiannya banyak, ya tambah sedikit lagi waktu untuk berkhotbah. Saya lanjutkan ya, atau saudara menyenangi khotbah yang tidak membahas kitab suci
Tapi sebenarnya penuh dengan dongeng, lelucon atau kesaksian. Ini bukan hidup firman Tuhan model seperti ini ya. Ini memang senang lelucon. Kalau senang lelucon, panggil badut, saudara, panggil pelawak. Jangan panggil pendeta. Juga pendeta yang selalu kerjanya melawak dan sebagainya. Jangan panggil pendeta model semacam demikian. Dia bukan pendeta, dia bukan memberitakan firman. Dia hanya menginginkan jemaat senang karena lelucon yang dia berikan. Poin B, saudara, saya juga sama dengan mereka kalau saudara marah pada waktu mendengar teguran firman Tuhan. Jadi saudara, pendeta seringkali pada waktu memberikan khotbahnya, dalam khotbah itu ada teguran dosa, dan pas dosa itu dosa saudara, saudara jadi marah. Nah ini apa bedanya saudara dengan mereka? Kalau saudara mendengar Injil lalu, atau mendengar firman Tuhan lalu menjadi marah, mestinya pada waktu dosa saudara ditegur, saudara bertobat, dan bukannya marah kepada pendetanya. Poin C, saudara malas membaca kitab itu di rumah, dalam saat teduh atau belajar firman atau bagaimana dengan cara apapun saya tidak tahu, tapi saudara mesti belajar firman atau membaca atau belajar. Kalau belajar itu untuk mendalami, kalau membaca ya cuma membaca saja ya. Lalu poin D, tidak mau berkorban waktu, tenaga, uang dan sebagainya demi mendapatkan firman Tuhan atau untuk datang dalam pemahaman Alkitab. Mungkin sebagian besar orang Kristen kalau ditanya ya, kamu ke gereja mana? Gereja ini. Kenapa pergi ke gereja itu? Gereja itu dekat dengan rumahku. Jadi saudara, cari gereja yang baik, yang benar, yang memberitakan firman, bukan gereja yang dekat. Kalau gereja yang dekat itu memang benar, memberitakan firman dengan baik, ya tidak masalah. Tapi kalau gereja yang dekat itu gereja yang tidak benar, apalagi sesat, kemalasan saudara itu menjadi gereja yang jauh, itu bisa membawa saudara ke neraka. Jadi harus mau berkorban waktu, tenaga, uang, dan sebagainya demi mendapatkan firman Tuhan atau untuk datang dalam pemahaman Alkitab dan sebagainya. Ini dulu pemahaman Alkitab itu dilakukan onsite ya, tapi sekarang kita melakukan online, jadi memang tidak usah meninggalkan rumah betulnya. Jadi kalau saudara malas untuk datang ke gereja yang jauh, pikirkan ya, Yesus turun dari surga ke bumi, itu jauh lebih jauh 1000 juta atau 1000 juta kali lipat dibandingkan jarak yang saudara tempuh dari gereja saudara dari rumah saudara ke gereja yang bagus, yang letaknya saudara anggap jauh itu. Saya lanjutkan dengan poin E, hanya mengerti tapi tidak mau mentaati firman Tuhan. Ini tidak ada gunanya, bahkan bisa menyebabkan Tuhan berhenti memberikan firman Tuhan kepada saudara. Saudara boleh belajar, berusaha belajar, saudara tidak akan menambahkan, Tuhan tidak akan menambahkan pengertian yang kepada saudara. Pengertian saudara macet kalau saudara tidak mentaati firman Tuhan yang saudara punya itu. Sekarang poin F, tetap menolak suatu ajaran sekalipun ajaran itu memberikan dasar kitab suci yang tidak bisa dibantah. Ini mayoritas pendebat itu model seperti itu ya. Saya senang kalau saya debat dengan orang yang seperti ChatGPT ya. ChatGPT itu bisa didebat, dan kalau didebat, kalau dia memang salah, dia mengakui kesalahannya. Tapi pendebat pada umumnya mungkin 99% debat sudah kalah, ngeyel malah ngejek orang yang mengalahkan dia. Sebetulnya kalau dia kalah, ya bisa saja dia kalah karena dia tidak mengerti tema itu, tapi mestinya dia belajar lagi, tantang debat lagi. Debat, belajar lagi, tantang debat lagi. Kalau lagi debat, belajar lagi, tantang lagi. Kalau kalah terus, ya berarti pandangan dia salah memangnya. Tidak bisa dipertahankan. Jadi buang ajaran itu dan ganti dengan ajaran yang lebih bisa dipertahankan berdasarkan kitab suci.
Saya debat tentang argumentasi dengan Mirta Teringat untuk membuktikan Allah menetapkan segala sesuatu itu ya. Banyak kali saya gunakan dan tidak pernah satu kali pun ada orang bisa jawab. Tapi ngeyel terus tidak mau terima. Ini tidak tunduk pada firman Tuhan. Karena argumentasi menggunakan gabungan logika dan firman Tuhan. Tidak tunduk pada logika, tidak tunduk pada firman Tuhan. Saya dulunya tidak percaya pandangan itu, tapi begitu saya melihat argumentasi itu dari buku saya langsung menerima. Dan saya langsung melihat ini tidak ada jalan keluar dari argumentasi ini. Dan saya langsung menerima, tidak pakai macam-macam ngomong kosong. Cara juga dengan poin G, tetap memegang suatu ajaran untuk praktek. Sekalipun mendapatkan serangan berdasarkan kitab suci yang tidak bisa saudara bantah. Jadi ajaran itu misalnya dalam Katolik maupun Ortodoks ya, mereka percaya selamat itu karena iman dan perbuatan. Dan dalam gereja Ortodoks itu baptisan dari gereja lain manapun itu tidak diakui. Mereka menggunakan baptisan selam, dan kalaupun orangnya sudah dibaptis selam di dalam gereja karismatik atau gereja baptis, masuk ke gereja mereka harus dibaptis selam lagi. Dari gereja lain baptisan apapun mereka tidak akui. Jadi dalam hal ajaran, mereka jelas mengatakan selamat karena iman dan perbuatan dan baptisan. Ya, baptisan sebetulnya termasuk perbuatan juga. Dan ini jelas salah dan tidak bisa dipertahankan di dalam kitab suci. Kan doktrin sola fide atau hanya iman, selamat hanya oleh iman saja. Itu ayatnya bukan main banyaknya dan bukan main kuatnya di dalam seluruh kitab suci. Kalau tentang urusan praktek, baik Ortodoks maupun Katolik itu penyembah berhala menurut saya. Kalau Katolik penyembah patung, kalau Ortodoks penyembah icon. Icon itu gambar lah. Jadi kalau Katolik itu patung kan 3 dimensi. Kalau Ortodoks menyembah icon itu 2 dimensi, cuma gambar. Gambar Yesus, gambar apa saya tidak tahu lah. Tapi mereka sujud. Kalau tidak mau sujud menyembah patung, menyembah icon, mereka di anatema. 2 gereja gila ini ya, paling senang anatema. Dan mereka juga saling beranatema satu dengan yang lain. Tapi saya tidak peduli dengan anatema mereka. Paulus menganatema mereka berdua. Dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Karena konteks Injil yang lain atau Injil yang berbeda yang dibicarakan oleh Paulus di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 9 itu adalah Injil yang mengatakan bahwa keselamatan itu karena iman dan perbuatan. Itu ajaran mereka. Berarti Paulus menganatema mereka. Sekarang saya masuk dalam poin H. Bosan membaca atau belajar firman Tuhan. Kalau permukaannya saja senang membaca, lama-lama bosan belajar. Ini ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ya memang saudara belum Kristen. Jadi mula-mula saja senang lalu lama-lama bosan. Tapi kemungkinan kedua, saudara cuma membaca itu tidak terlalu banyak mendapat apa-apa kan. Beda dengan kalau menggali dengan buku tafsiran dan sebagainya, sudah bisa mendapatkan banyak hal. Mengapa khotbah saya banyak isinya? Karena saya menggunakan buku-buku tafsiran itu. Yang jauh lebih pintar dari saya. Jadi bagian yang saya bagus dan saya nggak berguna, saya ambil. Saya kadang-kadang terjemahkan, atau kalau khotbah yang lama, saya tidak kopas lalu terjemahkan. Tapi saya ambil dan gunakan dengan kata-kata saya sendiri. Seperti di sini kan jarang ada kutipannya. Khotbah saya yang baru itu kutipannya seringkali sangat banyak dan membutuhkan waktu banyak untuk menerjemahkan. Nah saudara, kalau orang itu bosan itu bisa karena
Sama seperti kalau anak SD diajari 1+1 sama dengan 2. Ya sekarang bukan SD, itu sudah di TK sudah diajari itu, atau playgroup bahkan mungkin sudah diajari itu, saya tidak tahu lah. Lalu 2+3 sama dengan 5 dan sebagainya. Nanti kelas 2 ditambahi 2x3 sama dengan 6, 4x4 sama dengan 16. Makin lama kan makin sukar. Nah kalau dia terus diajari 1+1+2 sampai 10 tahun tidak diajari 1+1+2, ya seadanya orang yang pasti bosan lah. Firman Tuhan ditingkatkan. Memang repotnya kalau firman Tuhan ditingkatkan itu ya. Selalu ada jemaat baru yang tidak terbiasa dengan pelajaran sukar seperti itu. Dia biasanya mental. Jadi di gereja itu mengajar serba salah. Mau diajar gampang terus. Orang baru bisa, orang lama bosen. Memang sebetulnya idealnya dibuat 2 khotbah. Yang orang baru suruh datang kebaktian pagi, yang orang yang sudah lama, sudah lebih menguasai Alkitab disuruh datang bareng sore atau sebaliknya. Yang satu dibuat khotbah yang gampang, dan satu dibuat khotbah yang sukar. Khotbah gampang untuk orang baru, khotbah yang sukar untuk orang yang lama. Tapi berarti pendetanya mesti khotbah, mesti mempersiapkan khotbah 2. Dan itu membuang banyak waktu lagi, tidak memungkinkan tambah lagi dengan PA dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang kedua ya. Tadi kita sudah membahas tentang Tesalonika. Sekarang kita membahas di Berea. Paulus melakukan hal yang sama seperti di Tesalonika, yaitu yang memberitakan Injil adalah ayat 10. Tetapi tanggapan yang dia dapatkan betul-betul berbeda. Itu ada dalam ayat 11. Saya bacakan 10 dan 11 sekaligus ya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jajaran mereka itu terbuka terhadap firman Tuhan, berbeda dengan orang-orang Tesalonika itu ya, hanya sedikit saja yang terbuka, tapi yang lain tertutup dan marah yang Paul dan Silas dan sebagainya ya. Tapi orang-orang Berea ini mereka terbuka terhadap firman Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan. Saya baca sekali lagi 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, kalau saudara misalnya debat dengan Katolik ya, dan kita mengatakan kita memakai prinsip sola scriptura, dan mereka tanya di mana dasar Alkitabnya sola scriptura itu, maka saudara, ayat 11 ini ada salah satu dasar Alkitabnya. Istilah sola scriptura itu sama seperti Tritunggal ya. Dua-dua tidak ada istilahnya di dalam Alkitab, tapi ajarannya jelas ada. Tapi kita mesti tidak bisa mengambil satu ayat untuk menunjukkan sola scriptura, sama seperti kita tidak bisa mengambil satu ayat menunjukkan Tritunggal, tidak mungkin. Dari seluruh ayat yang berkenaan dengan hal itu diambil dan lalu jadi doktrin sola scriptura ataupun doktrin Allah Tritunggal. Nah, ini adalah salah satu ayat yang bisa kita gunakan. Karena orang-orang Yahudi di Berea ini dipuji karena mereka bukan cuma menerima firman dengan segala kerelaan hati, tapi setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Paulus yang mengajarkan, rasul, tapi mereka tetap cek, bandingkan dengan Alkitab. Cocok atau tidak? Cocok mereka terima, kalau tidak mereka tidak terima. Dan itu sikap sola scriptura kan.
Istilahnya tidak ada, tapi ajarannya ada. Juga kita bisa menggunakan misalnya Yesus coba di padang gurun. 3 kali coba, 3 kali dia menggunakan firman Tuhan. Dan banyak ayat yang lain bisa kita gunakan. Jadi cara mereka tidak seperti banyak orang pada zaman ini yang sekalipun pergi ke gereja tapi tidak senang mendengar firman Tuhan. Ini saya jumpai dulu pada waktu saya masih sering mau dipanggil khotbah, dan khotbah itu masih belum ada Zoom dan pakainya ya. Banyak orang yang kalau nyanyi itu semangat, pada waktu nyanyi semangat, tapi begitu masuk acara firman, langsung pada waktu acara firman mulai, bukan kalau sudah setengah jam lalu mereka capek otaknya males dengar itu bisa, tapi ini baru mulai sudah langsung celingak-celinguk, ada yang mainan dengan jari seperti ini, saudara. Gila enggak? Kudu tak lempar sama botol saya sama saya. Jadi saudara, apa gunanya pergi ke gereja? Nggak usah pergilah. Itu tambah mengganggu, tambah mengacau kebaktian. Hanya kalau saudara memang senang mendengar firman Tuhan, datang ke gereja, dan gereja yang betul-betul memberitakan firman. Yang kedua, saudara, mereka menyelidiki kitab suci. Kita ulang baca ayat 11 ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka tidak mau membuang waktu, tenaga, dan pikiran bahwa mereka mau membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk belajar kitab suci. Dengan khotbahnya Paulus itu sudah panjang. Mungkin dia khotbah jauh lebih panjang. Dia pernah khotbah sampai tengah malam, sampai ada orang yang tutup jendela, ngantuk, jatuh, dan mati, dan sebagainya. Jadi dia bisa berkhotbah berjam-jam. Sekarang, kalau saudara saya khotbah 2 jam saja, saudara sudah teler. Tapi Paulus khotbah jauh lebih lama, jauh lebih panjang. Jadi saudara, orang-orang Berea ini menunjukkan yang mereka mau membuang waktu mereka untuk mendengar khotbah. Masih lagi waktu untuk mengecek khotbah itu di rumah dengan kitab suci mereka. Cocok atau tidak? Jadi saudara, harus mau membuang waktu, tenaga, pikiran untuk belajar Alkitab. Belajar Alkitab itu tidak ada jalan pintas, jalan tol, lalu cepat, lalu dalam waktu singkat bisa ngerti. Nggak mungkin. Rajin belajar dan tekun belajar dari hari ke hari, baru saya bisa mengerti kitab suci secara baik. Kalau mau mengerti secara keseluruhan, saya kira sampai mati belum pernah, tidak ada orang yang bisa mengerti secara keseluruhan. Pasti ada bagian-bagian yang dia belum mengerti atau tidak mengerti. Yang ketiga, saudara, mereka menyelidiki kitab suci setiap hari. Ya, saya ulang saja, tapi tidak usah ini cuma dibaca ini saya katakan setiap hari ya, karena belajar sudah dibaca berulang kali. Jadi saudara, ini menunjukkan suatu ketekunan dalam belajar kitab suci setiap hari. Saudara, setiap minggu 1 kali saja seringkali bolos. Apalagi 1 minggu 2 kali ditambah pemahaman Alkitab, satu minggu 2 kali bolos lagi, tapi bolos lagi lebih banyak lagi. Tapi mereka belajar setiap hari, bukan seminggu 2 kali, tapi tiap hari dan berjam-jam. Jadi apakah saudara punya ketekunan seperti ini yang ada dalam jemaat Berea ini?
Sekarang poin yang keempat, mereka mengecek khotbah Paulus dengan kitab suci. Saya tidak usah bacakan semua, saya bacakan ini saja. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini sikap yang bagus, ini sikap yang menyebabkan mereka dipuji. Karena mereka betul-betul mengandalkan Alkitab. Tidak peduli khotbah hamba Tuhan siapapun. Kalau tidak cocok dengan Alkitab, tolak itu. Dan tidak peduli anak kecil yang mengajar saudara. Kalau itu cocok dengan Alkitab, terima itu. Memang kalau pendeta mengajar lalu tidak cocok dengan Alkitab, saudara pertama bisa tanyakan dulu pada dia. Kamu tadi ngomong seperti ini, tapi ayat ini kok berkata demikian. Mungkin dia bisa mengharmoniskan itu kan, saudara belum tahu kan. Tapi kalau dia tidak bisa mengharmoniskan, berarti ajaran dia memang salah. Karena Alkitab tidak mungkin boleh ditafsirkan sehingga salah. Ayat bertentangan dengan ayat itu tidak memungkinkan. Itu bertentangan dengan prinsip hermeneutik yang paling penting. Dalam menafsirkan Alkitab kita harus menafsirkannya sejalan ya dengan semua ayat yang ada hubungannya. Jadi tidak boleh hanya mengambil satu ayat comot lalu tafsirkan. Semua ayat yang ada hubungannya harus diambil bersama-sama, ditafsirkan bersama-sama sehingga tidak ada pertentangan antar ayat. Sekarang saya lanjutkan dengan poin A, ini bertentangan dengan dua sikap yang ekstrim. Sikap pertama, menolak semua ajaran baru atau ajaran asing. Ini di TikTok ini orang-orang itu banyak yang belum pernah mendengar ajaran reform tentang Allah menentukan segala sesuatu. Jangankan Allah menentukan segala sesuatu, Allah menentukan orang yang masuk surga atau neraka saja banyak orang yang tidak pernah tahu bahwa ada ajaran model seperti itu. Itu pertama sudah menunjukkan betapa parahnya pengertian mereka tentang kekristenan dan macam-macam aliran di dalam kekristenan. Karena reform itu bukan sedikit banyak, saudara. Nah kalau tidak ngerti tentang ajaran seperti Marcion itu lain ceritanya. Karena ajaran itu sangat sedikit ada di TikTok, tapi sangat sedikit. Saya sendiri tidak tahu apa ajaran itu. Saya tanya ChatGPT baru saya tahu ajaran itu ajaran bagaimana. Justru bagi mereka ajaran predestinasi itu asing, baru. Tapi mereka tidak peduli argumentasinya, mereka tidak bisa bantah, mereka tetap menolak. Ini ekstrem yang kiri. Ekstrem kanan sebaliknya, menerima seadanya ajaran. Ini juga membahayakan, ini menyebabkan saudara bisa sesat. Karena saudara tidak mengecek dengan kitab suci, ajaran apapun saudara terima. Jadi menolak atau menerima poin satu atau poin dua ini seharusnya saudara cek dengan Alkitab. Cocok ditolak, diterima, tidak cocok ditolak. Bukan apakah itu ajaran baru atau ajaran lama, tidak ada urusannya dengan itu, saudara. Katolik dan Ortodoks itu selalu membanggakan mereka itu sebagai gereja mula-mula. Gereja apostolik, padahal ajarannya sama sekali tidak cocok dengan gereja, dengan rasul manapun. Dan mereka selalu menyerang putusan gereja untuk gereja abad ke-16. Dan saya katakan tidak peduli abad 16 atau abad 1 atau abad mana. Yang penting yang benar itu yang mana. Ayo diadu dalam Alkitab. Jadi saudara jangan punya sikap ekstrem model seperti ini ya. Dalam mendengar setiap ajaran dari siapapun, perhatikan apakah ajaran itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Makanya pergi ke gereja itu sebetulnya membawa Alkitab ya.
untuk bisa mengecek. Ya Alkitab di handphone juga tidak apa-apa. Tapi pokoknya bisa mengecek. Kalau saudara ingat tuh, pendetanya ngajar begitu. Aku ingat kok ada ayat seperti itu, coba dicek si ayatnya. Berarti bisa dicek sambil tetap dengar ya. Atau dicatat dulu, nanti dicek setelah pulang, itu bisa juga. Tapi pokoknya sudah mesti dicek dengan kitab suci. Sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai, tidak peduli itu bertentangan dengan pendapat saudara atau pandangan saudara selama ini yang sudah saudara anut berpuluh-puluh tahun. Saudara tetap harus menerimanya dan membuang ajaran lama itu. Kalau saudara melakukan seperti ini, saudara betul-betul menerima otoritas Alkitab dan meninggikan otoritas Alkitab di atas segala-galanya. Maka, percayalah saya, saudara akan maju di dalam pengertian firman. Tapi kalau sudah diberi argumentasi yang sangat kuat, tidak bisa saudara bantah, tetap ditolak. Percayalah, atau sudah berhenti dalam kemajuan pengertian firman Tuhan, atau lebih parah lagi, saudara akan disesatkan oleh Tuhan. Kalau dikasih kebenaran, nggak mau. Jadi kasih kesesatan sama Tuhan. Dikasih terang nggak mau. Dikasih kegelapan. Sebaliknya kalau tidak sesuai dengan kitab suci, maka sekalipun yang memberitakan adalah orang top, saudara menolaknya. Nggak peduli yang memberitakan itu Stephen Tong, nggak peduli yang memberitakan itu siapa. Nggak cocok dengan Alkitab, harus ditolak. Poin besar tindakan mereka ini bukan menghakimi ya. Jelas ini justru jelas sekali memuji tindakan itu. Bentar ya. Nanti akan terlihat pujian itu ya. Sebetulnya sudah ada di sini ya. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Karena apa lebih baik hatinya? Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan tiap hari mereka menyaksikan sebagainya nih. Jadi karena hal ini mereka oleh ayat ini dikatakan lebih baik hatinya. Terjemahnya ini sebetulnya agak salah, nanti kita akan lihat ya. Jadi ayat 11 ini memang justru memuji tindakan mereka itu. Itu bukan menghakimi. Itu justru sesuatu tindakan yang mulia. Karena prinsip kalau jemaat wajib mengecek khotbah dengan kitab suci, maka jelas bahwa pengkhotbahnya pun wajib berkhotbah atau mengajar dengan menunjukkan dasar kitab sucinya. Salah satu keburukan Stephen Tong kalau khotbah adalah dia jarang atau kadang-kadang tidak ada ayat Alkitab sama sekali. Coba bandingkan dengan saya menggunakan ayat yang sangat banyak di dalam khotbah saya. Untuk menunjukkan bahwa khotbah ini yang betul-betul punya dasar Alkitab. Dan dengan demikian jemaat juga dididik untuk belajar menerima atau menolak berdasarkan Alkitab. Karena poin yang kelima, mereka percaya kepada Yesus atau bertobat di dalam ayat yang ke-12. Banyak di antara mereka menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saudara, karena mereka tadi menghargai otoritas Alkitab. Bagi orang yang betul-betul menghargai otoritas Alkitab, sukar untuk tidak menjadi orang Kristen. Kalau di TV itu mengatakan sebaliknya pada orang-orang Islam tuh. Kalau orang Islam mengerti Al-Quran, mereka akan berhenti jadi Islam, kata dia.
Tapi kalau dalam Kristen, saudara betul-betul menghargai utuh Alkitab dan mengerti Alkitab, saudara pasti tetap jadi Kristen dan tidak akan pindah agama. Sebagai kesimpulan, saudara, orang-orang Yahudi di Berea menghargai atau menghormati dan meninggikan otoritas Alkitab. Dan itu sebabnya dalam ayat 11 kitab suci atau Tuhan mengatakan bahwa mereka lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah, kata-kata lebih baik hatinya ini diterjemahkan secara berbeda oleh kitab suci bahasa Inggris. King James dan RSV menerjemahkan more noble atau lebih mulia. NIV more noble karakter yang lebih mulia. NLP more noble minded, mempunyai pikiran yang lebih mulia. Jadi semua kitab suci bahasa Inggris mengandung kata noble yang bisa berarti mulia, bisa juga berarti ningrat. Orang yang ningrat dan kedudukan tinggi itu kan memang lebih mulia, ya. Jadi saudara, kitab suci atau firman atau Tuhan menganggap bahwa orang-orang Yahudi dibilang lebih mulia atau lebih ningrat secara rohani atau lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi di Berea mempunyai sikap dan tanggapan terhadap firman Tuhan yang jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Jadi saudara, kembali kepada awal khotbah saya tadi. Saya akan menanyakan kriteria apa yang saudara pakai untuk menilai orang itu baik atau tidak baik. Atau si A lebih baik daripada si B atau sebaliknya. Apa karena dia jujur, apa karena dia rajin, apa karena dia adalah orang tua dan sebagainya. Saya tadi katakan itu semua bukan salah. Tapi ada di kelam sesuatu yang lain yang diajarkan oleh kitab suci. Suatu kebaikan yang lebih mendasar. Jadi inilah kriteria yang digunakan oleh kitab suci atau Tuhan dalam menentukan sesuatu baik atau tidak, mulia atau tidak mulia. Tuhan menghargai orang yang menghargai firman-Nya. Wycliffe Bible Commentary tentang Ezra pasal 9 ayat 4 memberikan komentar sebagai berikut. Semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Bandingkan Ezra 10 ayat 3, Yesaya 66 ayat 2 dan 5, Mazmur 119 ayat 120 dan ayat 161. Yang itu tidak terlalu saya pedulikan, tapi yang saya warna merah ini yang saya tekankan ya. Sikap seseorang terhadap firman Allah merupakan salah satu kriteria yang terutama dari kerohaniannya. Saudara boleh jadi orang yang jujur, saudara boleh jadi orang yang hormat pada orang tua, saudara boleh jadi orang yang rajin dalam bekerja dan sebagainya. Tapi kalau saudara punya sikap yang buruk terhadap firman Tuhan, itu menunjukkan kerohanian saudara itu buruk. Mungkin sekali saudara itu bukan Kristen. Sebab penerapan saudara pertama, maukah saudara menilai orang juga dengan kriteria seperti ini? Jadi nilai orang baik atau tidak baik, atau kurang mulia atau mulia dan sebagainya, itu dilihat dari sikap dia terhadap firman Tuhan atau Alkitab. Yang menghujat atau bahkan mengabaikan saja Alkitab. Sudah cukup. Ini orang brengsek. Tapi orang yang menghargai Alkitab dan rajin dan tekun belajar Alkitab dan meninggikan otoritas Alkitab, itu adalah orang yang dinilai oleh Alkitab sebagai mulia atau ningrat atau lebih baik hatinya dan sebagainya itu. Dan yang kedua,
Apakah saudara sendiri adalah orang yang baik atau mulia? Kalau dinilai menurut kriteria ini, saudara termasuk orang yang menghargai firman Tuhan, ya atau tidak? Saudara termasuk orang yang meninggikan otoritas Alkitab, ya atau tidak? Kalau tidak, maukah saudara memperbaiki sikap dan tanggapan saudara terhadap kitab suci atau firman Tuhan? Kalau iya, pertahankan dan bahkan tingkatkan penghargaan terhadap firman Tuhan atau kitab suci itu. Dan lebih tinggikan lagi otoritasnya di atas segala sesuatu tanpa kecuali. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin kami dalam acara firman. Dan kami sudah membandingkan orang-orang Yahudi di Tesalonika dan orang-orang Yahudi di Berea. Yang satu mayoritas tidak menghargai firman Tuhan, dan yang satu mayoritas menghargai dan meninggikan otoritas dari firman, bahkan mengajak khotbah Paulus dengan kitab suci. Jadikan kami orang-orang seperti orang-orang Yahudi di Berea. Biarlah kami hanya tunduk pada ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Dan ajar kami menolak ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak peduli siapapun yang mengajarkannya. Dan dalam kasus ada ajaran baru, apakah kami menolak atau menerima? Biarlah kami juga mengecek ajaran baru itu dengan Alkitab. Dan menolaknya jika tidak sesuai, tapi menerimanya jika itu memang sesuai. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.